dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, kita lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, kan itu. Baik sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran. Ya, pelajaran, ditutur dalam bahasa Jawa, pelajaran untuk kita semuanya. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Pelajaran maksudnya pelajaran yang baik dalam konteks ini untuk keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman dan hidup manusia itu sendiri di dunia wal akhirah. Ya, kemudian mirab dari Tuhan wa syifa lima dan obat menjadi penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, sudur, maksudnya penyakit yang ada di dalam hati, maksudnya seperti itu. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi petunjuk, hudan artinya petunjuk bagi kita semuanya untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, dan itu warahmah, dan juga merupakan kasih sayang kepada Allah, ya, diberikan kepada kita. Apa itu tuh sebenarnya? Ya Quran itu, ya Quran, yang telah datang itu Quran, ya, yang datang dari Tuhan itu adalah Quran. Tadi ada Quran di situ bisa berfungsi banyak. Yang pertama itu sebagai pelajaran, yang kedua sebagai syifa ulima bisudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, tadi sudah diuraikan. Waudan, dan sebagai petunjuk, ya, guide, gitu ya. Warahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat, nah, kasih dalam bentuk kasih sayang, sebagai bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman, dan itu. Nah, semua itu adalah semua itu adalah bentuk dari karunia Allah, dan itu. Jadi mau'izah, kemudian syifa, kemudian hudan dan rahmah tadi itu merupakan bagian dari fadlullah, kan itu. Artinya bagian dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada orang beriman, gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan dengan karunia Allah yang ada di atas tadi, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, dengan yang demikian tadi hendaklah kalian itu berbahagia. Artinya orang beriman itu mestinya amat sangat bersyukur kepada Allah dengan mendapatkan Al-Quran itu. Amat sangat bersyukur kepada Allah karena yang ditawarkan, yang diberikan oleh Allah itu adalah kemuliaan tadi, kan itu. Ya, mau'izah, kemudian ada syifa, kemudian ada hudan, ada rahmat, gitu. Yang kalau kita itu betul-betul rengkuh, kita ambil semuanya itu, kita jadikan semua itu bagian dari kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka, ya. Nah, semua itu tergantung bagaimana sikap kita kepada syifa, sifat kita kepada mau'izah, sikap kita kepada hudan, sikap kita kepada rahmat Allah tadi, kepada dari sikap dari kita kepada rahmat Allah tadi. Ya, kalau kita terima dengan positif, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selamat. Dan ya, keselamatan kita karena ngantongi, merengkuh, ngambil semua apa yang ditawarkan, diberikan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, karunia diberikan oleh Allah kepada kita, itu dikatakan oleh Allah sendiri, wa khairum mimma yajma'un. Yang seperti itu, ya, itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan selama hidup di dunia ini. Ya, sekarang kita hidup di dunia ini, selama hidup kita mampu mengumpulkan berapa? Mengumpulkan uang atau harta berapa? 100 miliar? Saya rasa tidak juga. 10 miliar? Saya rasa juga jarang. 1 miliar ada, saya kira. Tetapi berapapun yang dia mampu mengumpulkan, misal saja sampai 10 miliar, itu tidak ada artinya apa-apa
kalau sampai kita masuk neraka, kalau sampai kita tidak selamat kehidupan akhirat kita, karena tadi siksanya kekal selama-lamanya dengan siksa yang mengerikan, kekal selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan dari neraka dan tidak juga ada penolongnya. Alhamdulillah. Tidak ada penolongnya, ya. Maka ya yang menjadi penolong itu sebenarnya adalah ini Allah sendiri. Jadi Allah sendiri dan memberikan mau'idhah, syifa, hudan dan rahmatnya tadi kan itu. Ya, maka itu adalah fadlullah, itulah kemuliaan yang datang dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman tadi kan itu. Ya, maka diingatkan oleh Allah di sini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya itu, ya, fabidzalika, dengan yang demikian itu hendaklah kalian bahagia. Ya, orang beriman harus bahagia, otomatis akan bahagia ketika dia menyadari bahwa karunia yang diberikan oleh Allah padanya itu akan membimbing dia masuk ke surga, akan membimbing dia menuju kepada jalan keselamatan tadi, akan membebaskan dia dari siksa api neraka yang kekal selama-lamanya. Tadi sudah pasti bahagia kalau memang dia beriman, kalau dia memang paham bahwa hidup itu yang bermanfaat itu gitu, bukan yang lain-lain gitu. Ya, maka harta dunia itu dikatakan tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Memang betul tidak ada nilainya. Tetapi kalau harta dunia itu kemudian kita cari karena Allah, kemudian kita nafkahkan di jalan Allah, ya menjadi bernilai. Ya, menjadi bernilai dalam konteks itu. Ya, huwa khairu mimma yajma'un. Dia itu 4 jenis macam karunia Allah tadi itu lebih baik ya, dari apa saja yang bisa kita kumpulkan selama hidup di dunia ini. Ya, 1 triliun, 2 triliun, 5 triliun, 10 triliun. Para kontestan kepala-kepala, ketua-ketua partai itu ada yang kekayaannya sampai 10 triliun, bahkan ada yang lebih dan sebagainya itu. Ya, nggak tahu itu carinya dengan benar atau salah dan sebagainya, kita tidak tahu. Ada yang tidak peduli, memang nipu bohong itu juga biasa bagi mereka. Alhamdulillah. Ya, bahkan menjadi pemimpin kemudian membohongi rakyat itu bagian dari kehidupannya. Sekarang ini di Indonesia sedang sibuk ribut kasus Rempang, ya, Galang, Batam, ya, yang sedang ribut karena rakyat harus dipindahkan, mau dijadikan eco city dan sebagainya. Kemudian rakyat berontak karena mereka tidak mau pindah, mereka punya tanah di situ sudah berturun-turun sejak abad yang ke-18 dan sebagainya. Tiba-tiba 16 perkampungan harus diusir pindah, ya, tentu tidak mudah, tidak mau. Orang yang gawe odo-odo itu nek iso tanahnya omahe didongkel gitu, ya, kemudian kan pindah nang Pulau Buru atau bagaimana gitu harusnya gitu. Jadi enak saja, mudah saja mengambil kebijakan untuk mengusir rakyat, memindahkan rakyat. Kalau dituduh mengusir tidak mau, tetapi perbuatannya itu hakikatnya mengusir. Ya, akhir protes, kemudian terjadi clash dengan aparat keamanan dan sebagainya, ada kata-kata piting ya, dan sebagainya. Akhirnya hampir seluruh Indonesia organisasi terkenal seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah menentang semua itu, bahkan NU mengatakan haram itu kalau sampai pemerintah mengambil rakyat di Pulau Rempang itu kan. Ya, nah inilah moral mental para pejabat, moral mental para pengusaha yang tidak dibimbing dengan Quran itu seperti itu. Maka berapapun nanti yang mereka kumpulkan, harta itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia akan menghadapi pengadilan yang paling adil nanti di akhirat, yang akan menjebloskannya ke dalam neraka dengan penuh siksa kekal selama-lamanya. Tapi orang itu nggak peduli karena mereka nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada kehidupan akhirat. Mereka percayanya duit akeh, kumpul ke itu dikembangke gitu ya. Boleh jadi suatu saat bakal jadi pusat perjudian internasional dan sebagainya, kita nggak tahu, bisa saja di situ. Ya, orang-orang bilang mereka yang dulu punya tanah dulu sebelum Jakarta gubernurnya
Pak Anies ya. Jadi wartawan masuk ke pulau itu saja tidak boleh, apalagi nelayan golek iwak cedak-cedak sekitarnya itu tidak boleh, diusir sama security-nya. Ya sama persis seperti perumahan-perumahan elit sekarang ini. Kamu bolak-balik wirawiri ngarep perumahan elit itu kamu kan diparani oleh security-nya. Apalagi kamu nginjen mlebu nginjen delok pengen delok tok jane kaya ngopo jerone atau lewat aja ditakoni ra iso liwat kamu tanpa tiring dari security-nya itu kan ya. Nah itu terjadi di mana-mana perumahan elit itu supaya rojo-rojo sendiri miliknya sendiri, rakyat kita tidak bisa mendapatkan akses ke situ. Nah itulah keadaan kita, mudah-mudahan ke depan nanti mendapatkan pemimpin yang baik, kemudian akhirnya bisa memihak kepada rakyat dibanding kita memihak kepada orang kaya. Orang kaya itu orang perlu dibelo karena mereka sudah kaya, yang harus dibelo itu rakyat, bukan rakyat yang harus diinjak-injak dengan kekuasaan dan juga atas nama bisnis orang-orang pengusaha hitam itu, naudzubillah. Begitu Mas, saya kira kaitannya dengan itu.